Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Alan Mustafa ingin mempresentasikan terkait materi deposito dan surat berharga pasar uang atau biasa disingkat dengan SBPU. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi terkait SBPU. Definisi dari deposito sendiri adalah produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Artinya di sini penarikan deposito ini tidak berlandaskan pada keinginan si nasabah tersebut. Contohnya, misalnya saya memiliki tabungan deposito di bank. Saya menabungnya pada bulan Januari dan saya ingin menariknya di bulan Maret karena saya sangat perlu uang. Itu tidak boleh kalau jenis tabungan deposito karena antara pihak bank dan juga nasabah itu sudah ada ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya deposito ini bisa ditarik ketika sudah akhir tahun, contohnya bulan 12 begitu. Jika sudah akhir tahun maka bisa diambil. Tapi jika belum sesuai batas ketentuan, si nasabah akan mendapat penalti dari pihak bank karena dia menarik uangnya tidak sesuai dengan ketentuan atau waktu yang telah ditentukan secara bersama-sama. Itu selanjutnya. Adapun karakteristik dari deposito dari bank. Yang pertama, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Kemudian yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic roll over. Kemudian yang ketiga, deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Kita bahas secara perlahan. Yang pertama tadi, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Seperti tadi definisi dari deposito, bahwa penarikan tabungan deposito harus sesuai dari ketentuan waktu yang telah ditetapkan antara pihak bank dan juga nasabah. Sehingganya deposito di sini dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Jadi ada ketentuan dari pihak bank dan juga nasabah. Contohnya yang telah saya contohkan tadi, saya memiliki uang atau tabungan deposito di bank dan itu ada ketentuan jangka waktu berakhirnya. Contohnya saya menabung dari awal tahun, bulan Januari. Kemudian nanti akan saya menariknya itu di akhir tahun, yaitu bulan Desember. Yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic roll over. Artinya di sini jika deposito yang ada di bank itu jatuh tempo, kita dapat memperpanjangnya secara otomatis atau automatic roll over. Kemudian yang ketiga, deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Artinya ketika kita memiliki uang lebih atau harta kekayaan yang lebih, kita bisa menyimpannya dengan jenis deposito di bank. Itu tidak serta-merta hanya uang rupiah saja, tetapi ada pun dalam mata uang asing. Next. Di sini ada jenis-jenis deposito. Secara umum terdapat 3 jenis deposito yang dikenal di Indonesia hingga saat ini. Ketiga jenis deposito tersebut, yang pertama deposito berjangka. Deposito berjangka di sini yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Yang kedua, umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan. Yang ketiga, diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito baik perorangan maupun lembaga. Yang keempat, kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Yang kelima, pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan. Saya ulangi. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktu. Yang keenam, pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai atau pemindah bukuan.
Yang ketujuh, kepada setiap deposan dengan nominal deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya. Yang kedelapan, pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda. Nah, adapun jenis deposito yang kedua yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito di sini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan simpanan yang diterbitkan dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan, hampir sama dengan deposito berjangka. Yang kedua, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama pemilik deposito. Artinya deposito di sini diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama deposito. Jadi dia seperti cek. Ketika saya memiliki tabungan deposito, saya bisa mengeluarkannya itu dengan dalam bentuk sertifikat atas unjuk nama tersebut. Saya mencantumkan nama gitu, tanpa mencantumkan nama pemilik deposito. Kemudian yang ketiga, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Dan yang keempat, pembayaran bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka tiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun non-tunai. Yang ketiga, jenis deposito on call. Perbedaan dengan kedua jenis deposito sebelumnya, deposito on call memiliki jangka waktu yang lebih singkat, yaitu minimal 7 hari hingga kurun dari 1 bulan. Namun minimal jumlah uang yang harus disetorkan pun harus dalam jumlah besar, mulai dari 50 juta rupiah atau bahkan hingga 100 juta rupiah, tergantung ketetapan dari setiap bank. Next, adapun keuntungan memiliki deposito. Yang pertama, deposito memiliki berbagai keuntungan dan kelebihan jika dibandingkan dengan produk tabungan biasa. Salah satunya adalah suku bunga deposito yang lebih tinggi dan kompetitif dibandingkan tabungan biasanya. Selain itu, karena dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan, menjadikan deposito pilihan yang relatif aman dan minim risiko. Keuntungan lain yang dimiliki deposito yaitu relatif mudah syarat. Oke, saya ulangi. Karena dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan, menjadikan deposito pilihan yang relatif aman dan minim risiko. Keuntungan lain yang dimiliki deposito yaitu relatif lebih mudah. Syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan deposito menjadikan deposito populer dipilih sebagai cara penyimpanan dalam jangka waktu tertentu. Itu keuntungan kita jika memiliki deposito. Untuk di sini yang perlu digarisbawahi, ketika kita membuka tabungan deposito, kita harus melihat apakah dari bank itu sudah dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan. Jika tidak ada LPS, maka para nasabah atau teman-teman sekalian perlu khawatir karena tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang nanti akan terjadi. Next, kita lanjut. Surat berharga pasar uang, SBPU. Surat berharga pasar uang merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh bank, yang ditandatangani oleh nasabah. Biasanya surat ini merupakan surat jaminan pelunasan utang nasabah kepada bank, yang kemudian menjadi hak si bank pemberi utang untuk memperdagangkannya di pasar uang. Jenis-jenis surat berharga. Adapun jenis-jenis surat berharga yang dimiliki oleh suatu bank dalam jangka waktu yang relatif pendek antara lain, yang pertama, surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritis kredit. Saya akan membahas satu persatu. Dari yang pertama, surat pengakuan hutang. Surat pengakuan hutang adalah surat berharga yang dibuat untuk mengikat secara hukum atas seluruh jaminan tambahan atau anggunan milik debitur bagi kepentingan debitur. Yang kedua, wesel. Wesel adalah salah satu surat berharga yang dikenal dalam dunia perbankan. Jenis surat berharga lain yang mungkin pernah didengar namanya adalah cek dan bliet giro. Sama seperti uang, seluruh surat berharga ini juga dipindah tangankan dengan mudah. Yang ketiga, saham. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Yang keempat, obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang diperjualbelikan. Obligasi
berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Dan yang terakhir, security security securities credit. Perusahaan sekuritas sendiri adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjaminan emisi efek, atau kegiatan lain yang dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengawas pasar modal. Next, pasar uang. Kita masuk pada pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang yang pertama adalah untuk sumber pendanaan. Dengan adanya sumber uang, pemilik modal dan peminjam modal dipertemukan. Bagi pencari modal, uang yang dimiliki investor bisa menjadi tambahan biaya modal kerja atau ekspansi usaha. Dengan begitu, pasar uang menjadi salah satu sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh para pencari modal. Adapun karakteristik pasar uang, yang pertama, lokasi abstrak. Meski disebut sebagai tempat bertemunya pemilik modal dan pencari modal, pasar uang sendiri tidak memiliki tampak fisik. Itulah kenapa pasar uang disebut sebagai tempat abstrak. Kemudian yang kedua, tidak terorganisir. Tanpa adanya tempat khusus dan otoritas langsung yang mengatur, pengelolaan pasar uang jadi kurang terorganisir. Kemudian yang ketiga, instrumen jangka pendek. Instrumen jangka pendek, jangka waktu dalam pasar uang juga cukup singkat, mulai dari overnight hingga 1 tahun. Oleh karena itu, segala instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang juga bersifat jangka pendek dengan ekuiditas primer. Kemudian yang keempat, tujuan jangka pendek. Pencari modal yang memanfaatkan pasar uang membutuhkan dana yang bisa dicairkan atau digunakan dengan segera, karena tujuannya sendiri adalah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Dan yang terakhir, low risk and return. Setiap investasi memiliki karakteristik alamiah, yaitu tingkat resiko, risk yang selalu berimbang dengan nilai manfaat return yang diterima. Ya, mungkin cukup sampai di situ terkait materi yang saya paparkan tentang deposito dan surat berharga pasar uang SBPU. Semoga sedikit materi yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk para pemutar video atau apapun itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas kesalahan kata atau kekurangan dari segi materi ataupun kemenarikan dari PPT yang telah saya sediakan. Saya akhiri, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.